Di dunia yang semakin keras ini, di mana kebaikan sering kalah oleh kekuasaan, kita semua hanya berharap masih ada cahaya kecil yang bisa menuntun kita keluar dari kegelapan. Sama seperti James Wright, seorang prajurit yang terdampar di tengah perang, kehilangan segalanya, tapi tidak kehilangan harapannya. Karena di balik setiap penderitaan selalu ada kekuatan yang lahir dari harapan yang menolak untuk mati. Berlatar di Filipina, pada masa Perang Dunia Kedua, seorang komandan Angkatan Udara Inggris bernama James Wright sedang menjalankan misi pentingnya di wilayah musuh. Namun nasib berkata lain, pesawat yang ia kemudikan tertembak jatuh di area yang dikuasai oleh tentara Jepang. Tak butuh waktu lama, siang harinya beberapa pasukan Jepang segera mengirim tim pencari untuk memeriksa lokasi jatuhnya pesawat tersebut. James yang masih selamat sadar akan bahaya yang mendekat. Ia mencoba bersembunyi di antara reruntuhan dan pepohonan, berharap bisa menemukan celah untuk melarikan diri. Tapi situasinya benar-benar mustahil. Ia sudah terkepung dari segala arah. Dalam keputusasaan, James memilih untuk melawan. Tiga tentara Jepang berhasil ia lumpuhkan satu persatu. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Setelah pertarungan sengit, akhirnya James tertangkap dan dibawa ke markas pasukan Jepang. Di sana ia mendapati kenyataan pahit. Puluhan tentara barat dan warga Filipina juga ditahan dan dijadikan pekerja paksa. Tak lama kemudian James dipertemukan dengan sang komandan Jepang yang ditakuti semua orang, Master Ito. Tanpa basa-basi, Ito memerintahkan bawahannya untuk mengeksekusi James di tempat. Namun James bukan tipe orang yang mudah menyerah. Saat pedang samurai diayunkan ke arahnya, ia menghindar dan melawan balik dengan nekat. Dalam hitungan detik, tiga tentara Jepang tewas di tangannya. Berbekal sebilah pisau, James mencoba melarikan diri. Dalam pelariannya, ia sempat menemukan sebuah pesawat tua di hutan. Tapi sayangnya, pesawat itu sudah tak berfungsi. James terus berlari menembus hutan hingga akhirnya terjebak dalam perangkap jebakan buatan tentara Jepang. Ia pun ditangkap kembali dan digiring ke hadapan Master Ito. Ito terkejut, meski ekspresinya tetap datar. Ia tak menyangka James masih kapal hidup, apalagi setelah mendengar bahwa salah satu perwiranya, Kopral Hirano, tewas di tangan pria itu. Dari kalung dan tanda pengenal yang diambil dari tubuh James, barulah Ito menyadari bahwa tawanan ini bukan orang biasa. Ia adalah komandan Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Alih-alih mengeksekusinya saat itu juga, Ito memerintahkan agar James diistirahatkan di sel. Ia ingin memastikan bahwa besok akan menjadi hari kematian James. Tomorrow, you die. Malam itu James dimasukkan ke dalam sel berisi para tahanan sekutu dan warga Filipina. Dari mereka, James mengetahui alasan kenapa mereka belum dieksekusi. Rupanya semua tahanan dipaksa bekerja mengikuti perintah Jepang demi mempertahankan hidup. Tak ada yang berani melawan, karena bagi mereka, satu-satunya jalan keluar hanyalah kematian. Keesokan harinya, James dibawa keluar sel dengan tangan terikat. Ia mengira akan dieksekusi di depan umum, namun ternyata Ito memiliki cara lain untuk mengakhiri hidup para tahanan. Ia menciptakan pertarungan sampai mati, sebuah tontonan berdarah bagi para prajurit Jepang. Di arena itu, para tawanan dipaksa bertarung melawan petarung pilihan Ito, sebuah hiburan mengerikan yang mirip gladiator di masa perang. Bel tanda dimulainya pertarungan berbunyi. James dipertemukan dengan seorang petarung Jepang yang terkenal tak terkalahkan di camp itu. Namun dalam waktu singkat, dengan teknik bertarung yang luar biasa dan gerakan cepat seperti kilat, James berhasil mengalahkan dan membunuh lawannya. Para tentara Jepang terdiam, bahkan Master Ito pun terlihat terkejut. Ia tidak hanya menyaksikan kekalahan petarung terbaiknya, tapi juga melihat James menggunakan teknik bela diri yang dianggap rahasia dan terlarang di Jepang. Keesokan harinya, suara sorakan para tahanan menggema di luar sel. Rupanya James akan kembali diadu, kali ini melawan 3 tentara Jepang sekaligus.
Pertarungan berlangsung brutal. Meski sempat terluka, James kembali keluar sebagai pemenang. 3 lawannya tewas di tempat. Master itu hanya memandang tanpa ekspresi, lalu memilih meninggalkan arena tanpa sepatah kata pun. Malam harinya, di dalam sel, salah satu tahanan bernama Gabriel, seorang tentara Amerika, bersama Collins yang dianggap pemimpin para tahanan, memberitahu bahwa dalam waktu seminggu mereka akan dipindahkan ke camp lain. Tapi tak ada yang tahu pasti, apakah benar mereka akan dipindahkan, atau justru dieksekusi. Karena selama ini, tak ada satupun tahanan yang pernah kembali setelah dipindahkan. James mulai berpikir keras. Ia yakin satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan mencari bantuan dari luar. Untuk itu, mereka membutuhkan radio agar bisa menghubungi pasukan sekutu jika masih ada di sekitar wilayah itu. Masalahnya, satu-satunya radio yang tersedia berada di menara pengawas tentara Jepang. James pun memutuskan untuk mencurinya. Dengan bantuan Gabriel dan Collins, mereka mulai menyusun rencananya. Hari-hari berikutnya, di sela kerja paksa dan saat penjagaan longgar, rencana itu perlahan mulai dijalankan. Inilah awal dari misi berbahaya yang akan menentukan hidup dan mati mereka semua. Hari-hari kerja paksa terus berjalan. Di antara suara cangkul dan teriakan penjaga, James dan rekan-rekannya mencari momentum yang tepat. Mereka saling memberi isyarat lewat tatapan mata, menunggu waktu yang pas untuk bergerak. Saat kesempatan datang, mereka berpura-pura bertengkar hebat di tengah area kerja. Para penjaga menara segera turun untuk melerai keributan itu. Dan di saat itulah, James dengan cepat memanjat ke menara dan mencuri radio pengawas. Namun aksinya nyaris gagal ketika seorang perawat wanita melihatnya. Beruntung, wanita itu ternyata juga seorang tahanan yang dijadikan sebagai perawat camp. Sehingga ia memilih diam dan menutup mulut. Malam harinya di dalam sel, James bersama Gabriel dan Collins mulai menyusun langkah berikutnya. Tapi tiba-tiba, mereka semua diperintahkan keluar untuk berkumpul di halaman camp. Ternyata 2 tahanan Filipina tertangkap basah saat mencoba masuk ke area terlarang, sebuah lorong tersembunyi yang kabarnya bisa menjadi jalan keluar dari camp itu. Sebagai peringatan, master itu memerintahkan agar keduanya dieksekusi di depan seluruh tahanan. Pemandangan itu menjadi pelajaran kejam bagi semua orang, terutama James. Let this be a lesson. Kembali ke sel, ia langsung mendesak seorang tahanan bernama John C., orang yang dikenal dekat dengan 2 korban yang baru saja dieksekusi. James yakin John C. mengetahui sesuatu tentang tempat rahasia itu. Awalnya John C. menolak bicara, tapi tekanan dari James membuatnya akhirnya membuka mulut. Ia mengatakan bahwa di luar camp hanya ada hutan tanpa ujung, nyaris mustahil untuk dilalui. Tapi James tak peduli. Ia hanya butuh tempat tinggi untuk mengirim sinyal lewat radio. Malam itu, James bergerak diam-diam menyusuri jalur yang dijelaskan oleh John C. Ia berhasil keluar dari camp dan mencapai puncak bukit. Dengan napas tersengal, ia menyalakan radio. Tapi yang terdengar bukanlah suara pasukan sekutu, hanya percakapan dalam bahasa asing. Sesekali terdengar bahasa Navajo, bahasa suku Indian yang dulu pernah digunakan untuk menyandi pesan militer. Sayangnya, James tidak memahami sepatah kata pun dari bahasa itu. Mengetahui waktu tak banyak, ia memutuskan segera kembali ke sel. Namun setibanya di sana, Gabriel menegurnya karena terlalu lama pergi. Rupanya ketika James keluar tadi, para penjaga melakukan pemeriksaan jumlah tahanan. Salah satu tentara muda Jepang sempat memeriksa ranjang James dan menyadari ia tidak ada di tempat. Tapi anehnya, ia memilih diam dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, saat kerja paksa berlangsung, James memberitahu Gabriel tentang hasil penyusupannya semalam. Dengan semangat, ia menjelaskan bahwa sinyal sekutu masih bisa terdengar, meski ia tidak mengerti bahasanya.
Itu artinya pasukan sekutu mungkin berada di sekitar wilayah mereka. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan pembicaraan, James tiba-tiba ditarik oleh dua penjaga dan dibawa menghadap Master Ito. Ternyata, Ito juga mendengar percakapan radio berbahasa Navajo itu. Ia ingin tahu apakah James paham atau apakah ada tahanan lain yang mengerti bahasa tersebut. Sebagai imbalan, Ito berjanji akan mengampuni nyawanya. Tapi James tetap teguh, menolak memberi informasi apapun. Sebagai balasan, Ito memerintahkan agar James disiksa di depan para tahanan. Tangannya diikat, tubuhnya dipukul tanpa ampun hingga terkapar tak berdaya. Semua tahanan hanya bisa menyaksikan dalam diam, tak berani menolong. Namun saat ikatan tangannya terlepas, James bangkit dan melawan balik. Ia menghajar para penjaga dengan sisa tenaga yang ada, sampai akhirnya sebuah hantaman keras dari popor senjata mengenai wajahnya, membuatnya tak sadarkan diri. Dua hari kemudian, James terbangun di ruang perawatan. Tubuhnya penuh luka, tapi nyawanya masih ada. Di depannya berdiri Master Ito yang menatapnya tajam. Dari percakapan singkat itu terungkap alasan Ito belum membunuhnya. Ia kagum dengan teknik bela diri tangan kosong milik James. Teknik yang konon terlarang untuk digunakan. Ito ingin menyaksikan teknik itu lagi, tapi dengan caranya sendiri. Ia juga memperingatkan bahwa pasukan sekutu semakin mendekat. Jika serangan terjadi, semua tahanan akan dieksekusi terlebih dahulu sebelum mereka sempat diselamatkan. Setelah dikembalikan ke sel, James langsung menyusun rencana baru. Ia tak punya banyak waktu. Bersama Gabriel dan Collins, ia berencana mengirim sinyal bantuan kepada pasukan sekutu. Karena Gabriel orang Filipina, ia berharap bisa mengenali beberapa kata dari siaran berbahasa Tagalog atau bahasa lokal lainnya. Malam itu mereka bergerak diam-diam. Saat situasi mulai tenang, ketiganya keluar dari sel dan menuju menara pengawas. Tapi di tengah jalan, mereka hampir ketahuan. Untungnya, tentara muda Jepang yang sama, pria yang sebelumnya menutupi pelarian James, kembali menolong mereka. Ia membiarkan ketiganya lolos tanpa sepatah kata. Namun misi itu nyaris gagal total ketika Collins hampir tertangkap saat hendak ikut. Mereka bertiga akhirnya terpaksa mundur dan kembali ke sel secepat mungkin. 2, 3. Tak lama kemudian penjaga melakukan pemeriksaan mendadak. Untungnya saat mereka diperiksa, ketiganya sudah kembali ke tempat masing-masing. Namun pagi harinya kabar buruk datang. Kolinski semalam ternyata sudah ketahuan oleh tentara Jepang. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke arena. James berusaha membelanya, mengaku bahwa dirinya lah yang bersalah, bahwa ia yang mencoba kabur dan membunuh beberapa penjaga. Tapi semuanya sia-sia. Collins lah yang tertangkap basah dan hukuman sudah ditentukan. Sebagai balasan atas keberanian James, Master Ito memerintahkannya untuk memukul seorang tahanan lain menggunakan teknik bela diri terlarang yang pernah ia tunjukkan dulu. Tapi James menolak. Tidak ada yang tahu apa yang membuat Ito begitu terobsesi dengan teknik itu. Sementara di arena, Collins dipaksa bertarung. Pertarungan itu bahkan belum sempat selesai ketika Ito memberi perintah untuk mengakhirinya. Seolah ia sudah muak dengan semuanya. Atau mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam berikutnya, James dan Gabriel akhirnya melaksanakan rencana terakhir mereka. Misi berisiko tinggi untuk mengirim sinyal bantuan kepada pasukan sekutu. Mereka bergerak senyap di bawah gelapnya malam, menembus bayangan menara dan barak penjaga.
Setibanya di titik yang mereka gunakan sebelumnya, Gabriel mulai menyalakan radio dan mencoba membuka percakapan. Ia mengucapkan sebuah kata yang sering terdengar di saluran itu, Atsah. Atsah. James tidak tahu apa artinya, tapi suara dari seberang akhirnya merespons. Mereka segera mengirimkan titik koordinat posisi camp, mencampur bahasa Filipina dan Inggris untuk mengelabui penyadapan tentara Jepang. Begitu pesan terkirim, mereka langsung bergegas kembali ke camp. Namun suasana sudah berubah. Di dalam sel, semua tahanan menghilang. Dari luar hanya terdengar teriakan, kepanikan, dan suara tembakan yang bersahut-sahutan. Belum sempat mereka mencari tahu apa yang terjadi, beberapa tentara Jepang datang menyerbu dan memukul kepala James hingga ia tak sadarkan diri. Saat James terbangun, ia mendapati dirinya dan Gabriel dalam keadaan terikat. Di luar situasi benar-benar kacau. Suara pesawat terdengar menderu di atas kepala mereka, disusul ledakan demi ledakan bom. Peluru berterbangan ke segala arah. Seorang perawat bernama Teresa tiba-tiba masuk dan melepaskan ikatan mereka. Dari sanalah James baru tahu, pasukan sekutu benar-benar datang menyerang. Namun Master Ito kehilangan kendali. Dalam kepanikan, ia mulai membunuh para tahanan satu persatu. Di tengah kekacauan itu, James berusaha mencari jalan keluar. Ia berlari di antara ledakan dan kobaran api, mencoba menyelamatkan teman-temannya yang hampir dieksekusi. Pertempuran berlangsung di setiap sudut camp. They killed everybody. Tulong! States Army requesting immediate extraction. Over. Contact. Okay, go! Go, go, go! Gabriel sempat berkelahi dengan salah satu pengawal setia Ito dan hampir saja terbunuh. Hingga tiba-tiba Kapten Collins muncul untuk menolongnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Collins sempat unggul dan hampir menjatuhkan lawannya. Namun sebuah tembakan dari belakang menghentikan langkahnya. Pisau yang hendak diayunkan terlepas dari tangannya. Dan Collins pun tewas seketika. Sementara itu, James berhasil menembus ke pusat markas, tempat Master Ito bersembunyi. Pertarungan terakhir yang sudah lama ditunggu pun akhirnya terjadi. Dua pendekar dari dua dunia yang berbeda saling berhadapan dalam duel tanpa ampun. Jurus demi jurus dilontarkan, dentuman pukulan terdengar menggema di antara api dan debu. James hampir mengalahkan Ito, tapi sebelum pukulan terakhir dilayangkan, Gabriel datang dan menariknya pergi. James sempat menatap Ito untuk terakhir kalinya, tatapan penuh amarah dan ketidakpuasan. Namun perang sudah selesai dan mereka harus hidup. Bersama Gabriel, James berlari menembus kepungan peluru hingga mencapai titik evakuasi. Sesuai rencana, mereka menuju pesawat rusak yang sebelumnya telah mereka siapkan. Dengan sistem improvisasi seadanya, mereka berhasil membuat pesawat itu ditarik oleh pesawat evakuasi hingga melayang dari tanah, membawa mereka menjauh dari neraka di bawah sana. Circling around to pick you up. Stand by. Brace for impact. Hold on! Hurry up! She's home! Hey guys. Dari udara, James melihat sebagian tahanan lain masih hidup, digiring oleh tentara Jepang menuju tempat yang tidak diketahui. Dalam hati, ia berjanji akan kembali untuk menjemput mereka suatu hari nanti. Don't worry, lads. We'll be back. We'll be back. Beberapa tahun kemudian, di penghujung cerita, James terlihat berdiri di depan sebuah dojo tua milik Master Ito. Waktu telah berlalu, perang telah usai, namun hatinya belum benar-benar tenang. Ia datang bukan sekadar untuk menuntut balas, tapi untuk mencari jawaban. Namun takdir berkata lain. Master Ito telah meninggal dunia. Dojo itu kini dijalankan oleh putranya,
pria muda yang ternyata sudah mengetahui legenda tentang jurus terlarang milik James. Rupanya sebelum meninggal Ito telah menceritakan semuanya kepada sang anak. Rasa penasaran dan semangat bela diri yang sama kini tumbuh di diri generasi berikutnya. Dan film pun ditutup dengan pemandangan hening di dojo itu. Ketika putra Ito menantang James berkelahi, bersiap untuk melanjutkan kisah yang belum benar-benar berakhir, yaitu melihat James mengeluarkan teknik terlarang. Tapi pada akhirnya, Show me. Wait!